Aku tidak tahu. Suatu waktu Profesor Quraisy Shihab pernah diminta untuk menulis buku tentang sirah Nabi. Beliau menolak dan mengatakan bahwa itu bukan keahliannya. Keahlian saya ulas lulusan Al-Azhar ini adalah tafsir Al-Quran. Akhirnya beliau terpaksa menulis sirah Nabi, tapi berbasis pada ayat-ayat Al-Quran. Begitu pula Kiai Afifuddin Muhajir. Tidak terhitung berapa kali beliau menolak diundang sebuah acara. Alasannya karena tema yang dibahas bukan keahliannya. Suatu waktu ada panitia minta saya untuk bantu bujuk wakil Rois Am tersebut agar beliau mau. Tapi beliau tetap tidak berkenan dengan alasan saya tidak paham dengan tema acaranya. Ini sebagai contoh apa yang dicontohkan oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab dan Kiai Afifuddin Muhajir. Pada saat ditawari sesuatu yang beliau tidak tahu, beliau akan menjawab dengan apa adanya. Berbeda dengan fakta yang terjadi hari ini. Banyak sekali orang-orang yang di situ itu mengaku mampu, mengaku bisa, sehingga memaksakan sesuatu yang tidak dipunyainya. Makanya ada makalah yang mengatakan, "Mangkola inni alimun fa innahu jahilun." Barang siapa yang berkata, aku ini loh orang pintar, orang cerdas, maka sesungguhnya dia adalah orang bodoh. Sebenarnya teori-teori barang siapa yang berkata aku adalah orang cerdas, orang pintar, tapi sebenarnya hakikatnya adalah orang bodoh, ini berlaku kepada permasalahan yang lain. Termasuk hari ini orang yang masif mengaku sebagai cucu Nabi. Faktanya mereka itu bukan cucu Nabi. Karena apa? Karena orang yang mengaku sebagai cucu Nabi tidak mungkin mengaku-ngaku. Justru akan takut. Takut karena ketidakmampuan menanggung status sebagai cucu Nabi. Tetapi orang yang di situ itu mempunyai visi misi, mereka akan mudah renyah mengatakan dirinya sebagai cucu Nabi. Makanya itu bohong. Kata Imam Malik, "Min fiqhil alimi ayyakula la a'lamu." Termasuk fikihnya orang alim adalah mengatakan, aku tidak tahu. Hari ini kita semua tentunya tidak asing dengan munculnya ustadz-ustadz karbitan yang di situ itu seolah-olah maha tahu, segala persoalan umat dijawab. Padahal jawabannya itu tidak berdasar atau tidak berdata sesuai dengan kaidah ilmu. Dalam kesempatan lain, Asy-Sya'bi mengatakan, la adri nisful ilmi. Aku tidak tahu adalah separuh dari ilmu. Jadi mengatakan aku tidak tahu menurut Asy-Sya'bi ini adalah nisful ilmi, separuh ilmu itu. Suatu ketika Asy-Sya'bi ditanya sebuah persoalan dan beliau menjawab tidak tahu. Tampak kaget orang di dekatnya, berkata,
Apakah kamu tidak malu berkata seperti itu? Ulama besar ini menjawab, walima astahi mimma la lam tahi al malaikatu minhu. Hina qalat la ilma lana illa ma 'allamtana. Kenapa aku perlu malu untuk hal yang malaikat saja tidak malu? Bukankah mereka pernah berkata, dan terekam dalam Al-Quran, kami tidak memiliki pengetahuan kecuali ilmu yang Allah ajarkan. La ilma lana illa ma 'allamtana. Dikatakan bahwa as-sahabatu kanu yatadafa'una arba'ata asya'a. Al-imamata wal wasiyata wal wadi'ata wal futyah. Para sahabat Nabi berusaha semaksimal mungkin untuk menolak 4 perkara. Pertama, jabatan. Kedua, menerima wasiat. Ketiga, menerima titipan. Dan keempat, berfatwa.